Hai sahabat YouTube, kembali lagi dengan aku di Dekreasi Unik. Em, Perkenalkan, nama aku Diana dan aku mau berbagi resep-resep masakan. Aku mau cerita tentang apa ya namanya, bahan-bahan apa aja yang bisa dijadikan untuk bumbu-bumbu tambahan resep-resep seperti itu. Sahabat YouTube, aku berfokuskan HP kentang. Saya akan membuat video yang menarik untuk Anda dan tanpa edit ya Besti. Jadi ini murni aku buat untuk kalian. Nah Besti, di sini sudah ada apa namanya, dedaunan dan perbumbuan. Jadi aku bahasnya yang kecil aja dulu Besti. Biasanya Besti kalau aku masak, aku pasti nyiapin perbumbuan. Tidak lupa perbumbuannya seperti ini Besti. Nah ini Besti, wangi banget Besti. Ini namanya daun salam Besti. Daun salam ini biasa digunakan oleh ibu-ibu. Wah, anak aku bangun Besti. Bangun Besti anak aku. Tidurlah nak, mama lagi video ini. Nah Besti, jadi daun salam ini penting banget untuk apa namanya kalau kita mau masak. Terutama kita kalau mau masak pindang ya, soto ya. Selain soto bisa juga masak untuk yang namanya sambal Besti. Tapi nggak semua sambal pakai ini ya Besti, kayak daun salam ini. Misalnya kalau aku mau sambal ayam Besti ya, aku pakai ini. Terus mau pindang tulang pakai ini, pakai yang namanya daun salam agar cita rasanya enak, aromanya juga enak. Kemudian daun salam ini sangat mudah sekali didapat, dan harganya tidak terlalu mahal Besti. Kalau ini nggak ada harganya kali Besti kalau di sini, nggak tahu ya kalau tempat Besti ya, mungkin segini harganya 1.000 mungkin ya. Tapi kalau di sini banyak Besti. Kalau di sini minta aja sama tukang warung, dikasihnya kalau cuman segini. Karena kalau 1.000 itu Besti satu ikat besar gede itu Besti. Oke, selepas daun salam yang sering aku gunain di resep aku itu untuk pindang, untuk rendang Besti, untuk sambal ayam. Tapi kalau untuk sambal tomat jangan pakai ini ya Besti, rasanya akan aneh. Tapi kalau untuk tumis ketan ya, enak, mantul banget Besti pakai ini. Tumis ketan pakai ini enak banget. Ketan tumis Besti. Nah, ketan yang warna putih ya Besti, bukan ketan hitam. Nanti ketan hitam lagi. Terus ini Besti, ini adalah daun apa Besti? Ini adalah daun kacang Besti. Ini juga berfungsi sebagai lalapan Besti, apalagi orang yang habis melahirkan Besti. Kalau orang yang habis melahirkan mengonsumsi daun ini, dipercaya air susunya akan kental dan deras Besti. Tapi saya nggak pernah coba Besti. Saya pernah coba sekali Besti, rasanya itu kasar dan saya nggak mau coba lagi. Jadi saya lebih baik mengonsumsi kayak teh apa itu namanya, teh pelancar ASI itu Besti, sama susu almond ya, saya lebih suka itu. Nggak apa-apa rogo kocek mahal-mahal ya, tapi kalau ini memang bener-bener kasar Besti, kalau di lidah ya kasar. Tapi kalau orang yang suka kayak ibuku, mamaku tuh suka Besti, suka banget dengan yang namanya daun ini. Jadi untuk lalapan sama sambel apa namanya, sambel mata itu Besti,
sambal mata, sambal pecah, sambal tigo itu besti. Lemaknya dicocolnya, direbusnya dulu, dicocolnya, dimakannya. Lemaknya besti. Nah, daun inilah yang habis ke nasi mak aku. Jadi mak aku kalau nak makan tidak perlu dia nak makan lauk ayam, lauk apa yang mahal-mahal tuh daging besti. Nah, lauk ini be sudah banyak ke nasi. Kalau yang nak mahal-mahal tuh cak ayam, cak daging tuh jangan nemen gino besti. Nanti nih apa uji mak aku tuh kolesterol. Oke, selanjutnya aku akan tunjuk ini besti. Nih, ini aku habis panen besti. Ini besti, kelihatan nggak besti? Nih, ini besti. Aku akan kasih tunjuk ya. Aku belah ya. Nih, tahu nggak besti? Ini adalah kunyit. Kunyit ini banyak banget manfaatnya besti. Mulai dari untuk pewarna makanan. Kemudian dia juga bisa membuat masakan menjadi lebih enak, lebih mantap, lebih tokcer. Kunyit nggak akan pernah ketinggalan di resep pindang besti. Terutama pindang pasti pakai kunyit besti untuk pewarnanya. Kemudian rendang pakai kunyit besti. Habis itu kalau kita mau ungkep pakai kunyit juga besti. Selain daripada ini bisa untuk besti, ayam crispy. Jadi dia dimarinasiin dulu, kunyitnya dihaluskan ya, nanti dimarinasi di ayamnya sekitar 10 menit. Dan ketika digoreng besti, ayam itu akan berwarna yang sangat cantik seperti aku. Ya, puji diri sendiri ya besti ya. Karena belum tentu orang lain mau muji, jadi puji aja diri kita sendiri. Kunyit ini juga besti bisa untuk yang namanya jamu. Ketika aku melahirkan anakku kemarin, ibuku sering banget ngerajangin mengiris-iris kunyit ini dicampur dengan gula merah dan cabai besti. Rasanya seger banget, dicampur dengan asam besti. Seger banget besti, seger banget gitu kalau diminum. Kata mamaku bisa membuat peredaran darah jadi lancar, terus jadi menyegarkan badan, dan juga membuang sisa-sisa darah kotor besti. Kalau yang melahirkan normal kan ketika pasca melahirkan itu ada seperti gumpalan ya besti ya. Gumpalan itu kan harus dikeluarkan seperti itu. Jadi besti, manfaat kunyit ini banyak banget. Selain untuk jamu juga bisa untuk obat yang temulawak itu besti. Oh, salah ya besti ya, temulawak. Kunyit. Jadi kunyit ini juga bisa yang namanya untuk besti, kalau orang gatal-gatal di sini besti. Nah, nanti ini diparut, ditambahin bawang ya besti, sama minyak makan. Jadi diolesin aja. Kalau orang zaman dulu kayak gitu besti. Tapi kalau kita sekarang pakai salep aja ya besti, praktis. Kemudian ada ini besti, tahu nggak ini besti apa? Kalau di tempat kalian apa namanya besti? Besti ini kalau di tempatku namanya daun jeruk purut angka 8. Daun jeruk purut angka 8. Nih. Ini besti 1 kilonya bisa mencapai 55.000. Yang tanpa tangkai ya besti, jadi hanya daunnya aja 55.000 1 kilonya. Karena aku jualan ini besti. Aku lihat anakku besti, dia lagi main-main. Anakku masih kecil besti, jadi perlu pengawasan. Nah besti, ini fungsinya buat apa aja? Fungsinya buat rendang bisa ya besti, buat soto bisa, buat sop juga bisa. Sopnya bukan sop ayam tapi besti ya,
sop daging bisa pakai ini. Pindangnya bisa pakai ini, tapi pindangnya yang daging. Kalau yang ayam dia agak rasanya aneh besti. Terus masak sayur nangka pakai ini besti, enak. Tapi dengan campuran daging besti ya. Kalau sayur nangkanya campurannya bukan daging, kurang enak dia besti. Rasanya agak aneh gitu, gimana ya. Kemudian daun ini juga bisa untuk apa namanya, aromaterapi besti. Jadi kalau ada yang apa yang namanya itu ya, orang yang ada sih orang yang kreatif itu besti, ditumbuk terus dijadiin aroma terapi. Enak banget besti ya, harumnya. Saya nggak ada rendang. Kalau ada rendang, ada daging, kita rendang, kita masak. Anakku mau kesini nih, anak mama, sini nak, sini nak. Anak aku di atas besti, aku turunin dulu ya. Iya, sayang. Dia kebangun besti dengar suara aku. Maklum kami hanya berdua besti, suamiku sedang kerja. Kemudian ini lagi besti, nih. Ini namanya daun kemangi besti. Daun kemangi ini besti, daun yang sering dipakai untuk pindang, untuk sambal, untuk lalapan. Paling banyak dipakai di acara kondangan buat lalapan besti. Dicocol pakai sambal nanas atau sambal terasi besti. Mantap kali besti, bisa nambah berpiring-piring. Tapi kalau di kondangan jangan nambah ya besti, malu. Di rumah aja kita buat sendiri, jadi nambahnya bisa banyak besti ya. Kemudian ini juga bisa dijadikan untuk yang namanya apa, pindang tulangnya besti ya. Harus banget pakai ini, enak banget besti. Nyam 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 nyam. Kemudian besti, fungsi lain daripada ini yang sering ada di rumah makan kayak pecel lele gitu besti ya, ayam geprek gitu ya, ada ini kan. Jadi dia ketika kita makannya pakai tangan besti, kan lahap banget kita makan pakai tangan besti ya. Ketika kita habis cuci, ada aroma yang masih menempel di tangan kita. Aroma rendang kah, aroma ayam kah yang habis kita makan tadi kan. Nah ini berfungsi banget besti, tinggal kita gini-giniin aja, udah kita cuci lagi pakai air. Dijamin besti, tinggal aroma kemanginya aja yang ada di tangan kita, jadi wangi deh tangan kita. Tapi kalau nggak mau ribet, bisa pakai antiseptik ya besti, atau yang sabun cuci tangan langsung tuh ya besti. Sayang, ngapain nak? Ngapain nak? Iya, mau ikut mama live, mau ikut mama bikin konten. Anakku baru usia 6 bulan besti, jadi kayak gini lah. Nah oke, sekarang kita ke dedaunan selanjutnya besti, masih tentang dunia masak-masakan besti ya. Daun ini namanya daun suji besti. Ingat ya, ini daun suji besti. Nih daun suji ya besti. Nih daun suji. Daun suji ini besti bisa untuk pewarna makanan seperti cendol, seperti seperti apem, bisa juga besti. Seperti bolu bisa pakai ini. Apa besti yang dibuat dari serikaya besti, nah bisa pakai serikaya buat ini. Apa ya, ya dari serikaya itu besti, apa namanya, serikaya ya besti ya, buat serikaya ya namanya. Aku nggak bisa buat kue serikaya besti, jadi bisa makannya aja. Nah besti, ini juga bisa untuk apa namanya, buat ini,
Nah, Besti, anakku udah bisa berdiri, dia mau ikut live juga, dan mau ikut video mamanya. Wah, wah, Adam, anakku mau usia 7 bulan, Besti. Mau jalan usia 7 bulan. Besti capek gak punya anak ngurusinnya? Kalau saya rasanya mantul. Mantul Besti, apalagi sendiri. Untuk malam suaminya pulang ya Besti ya. Ada yang suaminya merantau kan ya pasti ya. Itu nggak kebayang capeknya bagaimana. Saya yang masih dibantu dengan suami di malam hari aja masih. Dan ini Besti banyak banget fungsinya. Kemudian kita lanjut di daun jambu Besti. Daun jambu ini juga bisa digunakan sebagai perbumbuan Besti ketika kita memasak namanya sayur pare. Ya Besti, sayur pare. Sayur kates. Yang kembang katesnya Besti ya, kembang kates kan pahit, daun kates kan pahit. Jadi pakai ini Besti untuk menawarkan rasa pahitnya menjadi hambar. Dia nggak terlalu hambar sih Besti. Hitungannya Besti ya, kalau kita mau masak kembang kates ya Besti ya, hitungannya harus ganjil. Misalnya 1 kilo, cukup pakai 1 kilo daun kates, cukup pakai 7 buah 7 lembar daun jambu klutuk atau daun jambu merah atau daun jambu yang ada aja, kan banyak jambu kan Besti ya, berfungsi Besti. Tapi jangan jambu air atau jambu monyet ya Besti. Jambu monyet ya Besti, jambu yang kacang mede itu ya Besti, nggak bisa. Jambu air juga nggak bisa dia, pokoknya dia jambunya yang jambu klutuk, jambu merah, jambu susu, yang daunnya sejenis lah kayak gini. Bisa untuk yang namanya menawarkan rasa pahit seperti rasa pahit pare, rasa pahit yang diperoleh oleh kembang kates, daun kates gitu. Nggak mau ngapain nih, buat mainan nih. Janganlah nanti dimakan. Kemudian ada lagi yang namanya ini Besti. Wah, anakku nih bener-bener aktif Besti. Nih Besti, ada yang namanya nih, tengok dah Besti. Ini namanya jeruk kunci Besti kalau di sini. Kalau di sini kan aku di Palembang ya Besti ya. Jeruk kunci ini paling banyak sekali dipakai untuk tekwan Besti, tekwan model, untuk bakso, banyak sekali Besti. Banyak banget yang menaruh ini di dagangan mereka untuk pelengkap, untuk asam-asaman Besti. Kalau aku sih kurang suka Besti. Aku lebih suka kalau kayak sejenis tekwan, bakso, model itu rasanya asin, gurih, pedas. Nggak pakai asam, nggak pakai kecap yang kental banget itu ya, nggak. Karena selera orang kan beda-beda. Dan ini juga Besti bermanfaat buat pelengkap soto. Soto Madura, soto Makassar, soto yang kita bikin buat suami tercinta. Bisa Besti. Masih seger ya Besti, masih kecil, aku tadi baru petik. Kemudian ada yang namanya ini Besti. Ini namanya tomat Besti. Tomat ini juga baru aku petik Besti, baru aku petik. Tomatnya baru aku petik Besti. Tomat ini Besti, kalau kami bisa dibuat acar ya Besti ya, bisa dimakan secara langsung, bisa menjadi pelengkap. Anak aku boleh ya Besti
ya, kesini ya Besti ya, dia kayaknya mau nih. Bah, nih. Da 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 da. Aku sambil gangguin mama. 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 La la la, aku suka sekali ganggu mama. 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 Besti. Segitu aja sih aku jelasin tentang perbumbuan aku Besti ya. Terus aku mau nyambung nih Besti. Anak aku kan usianya baru mau 7 bulan. Kira-kira lambat nggak sih Besti? Atau cepet atau gimana sih? Biar bisa jalan Besti. Memang udah bisa berdiri, ya ampun. Memang udah bisa berdiri Besti nih. Berdiri sendiri. Kadang kalau aku mau kerja Besti, susah banget buat ninggalin dia, susah banget buat kalau dia nggak bener-bener tidur, aku nggak bisa kerja, aku nggak bisa beberes rumah, aku nggak bisa masak gitu kan. Aku takut dia jatuh dari tempat tidur kalau dia tidur gitu kan. Kalau misalnya di bawah gitu kan tidurnya sedenget banget Besti, kesian. Besti ada solusi mungkin gitu. Saya mungkin spring bednya harus dibeliin ini biar anaknya aman mungkin ya. Atau misalnya kakak lebih baik kalau misalnya anaknya aktif, ditinggal aja dulu kerjaan rumahnya gitu ya. Kakakku yang cantik, jelita, yang manis. Anak aku nangis. Aku pamit undur diri dulu Besti. Dadah.